Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aina Sertika, NPM 2110780201071. Mata kuliah Kebijakan Publik Lokal 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses kebijakan publik menurut William Endon. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Endon yaitu: 1. Penyusunan agenda. Agenda setting yaitu sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah mempunyai ruang untuk memaknai apa yang dinamakan sebagai masalah publik, dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Bila sebuah isu sukses mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, karenanya isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang semakin daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan, polisi isu, sering dinamakan juga sebagai masalah kebijakan, policy problem. Polisi isu kebanyakan muncul karena telah terjadi silang pendapat di sela para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Endon pada tahun 1990, isu kebijakan adalah produk atau fungsi dari demikian keadaannya perdebatan patut tentang ciri utama, rincian penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun, tidak semua isu dapat masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Telah tersedia beberapa kriteria isu yang dapat menjadi agenda kebijakan publik. 1. Telah sampai titik kritis tertentu, apabila diabaikan akan menjadi ancaman yang serius. 2. Telah sampai tingkat partikularitas tertentu yang berdampak dramatis bila tidak dilakukan permunculan kebijakan oleh penjabat berwenang. 4. Menjangkau dampak yang amat luas. 5. Mempermasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam masyarakat. Karakteristik para pejabat yang diperoleh dan diangkat menaruh masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama. Ilustrasi legislator negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang, mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan beristirahat di komite dan tidak terpilih. Penyusunan agenda kebijakan selaginya dilakukan berlandaskan tingkat urgensi dan urgensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder. 2. Formulasi kebijakan. Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi diartikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari beragam alternatif atau pilihan kebijakan yang telah tersedia. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan, masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. 3. Adopsi atau legitimasi kebijakan. Tujuan legitimasi yaitu untuk memberikan
otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Bila tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung dukungan untuk rezim cenderung berdifusi cadangan dari sikap patut dan niat patut terhadap tindakan pemerintah yang menolong bagian mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat diurus melewati manipulasi simbol-simbol tertentu, di mana melewati proses ini orang-orang berupaya bisa untuk mendukung pemerintah. 5. Penilaian atau evaluasi kebijakan. Secara umum, evaluasi kebijakan dapat diceritakan sebagai agenda menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencangkup substansi, implementasi, dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu agenda fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap kesudahan saja, melainkan dilakukan dalam proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat mencangkup tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Menurut Thomas Erdy, langkah-langkah proses kebijakan publik menurut Thomas Erdy menguraikan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, di antaranya 1. Identifikasi masalah, merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem serta membuat definisi tersebut lebih struktur atau measurable sebagai suatu langkah awal penelitian tentang masalah kebijakan ialah kebutuhan, nilai dan peluang mengadakan perbaikan yang belum terlaksana yang dapat dipenuhi hanya melalui tindakan pemerintah. Perumusan masalah kebijakan merupakan pusat dari AKP. Ini dilakukan dengan menerapkan prosedur analisis kebijakan dalam perumusan kebijakan. Penyusunan agenda. Kedua, penyusunan agenda. Yang ketiga, perumusan kebijakan. Yang keempat, pengesahan kebijakan. Yang kelima, implementasi kebijakan. Yang keenam, evaluasi kebijakan. Yang ketiga, menurut Ripley, menurut pandangan Ripley dalam Subarsano 2009, bahwa tahapan kebijakan publik terdiri dari 1. Penyusunan agenda kebijakan, 2. Formulasi dan legitimasi kebijakan, 3. Implementasi kebijakan, dan 4. Evaluasi terhadap implementasi, kinerja, dan dampak kebijakan. Dalam tahap penyusunan agenda kebijakan, menurut Ripley, menyatakan bahwa terdapat 3 kegiatan yang perlu dilakukan, yaitu penelitian kebijakan, yaitu 13 kebijakan. Yang ketiga, penentuan kebijakan, adoption. Bagaimana alternatif ditetapkan, persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi, siapa yang akan melaksanakan kebijakan, bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan, apa isi kebijakan yang telah ditetapkan. D. Implementasi. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, evaluasi. Yang Evaluasi terbagi menjadi 3, yaitu ada membangun resepsi di kalangan stakeholder bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap masalah. Yang kedua, membuat batasan masalah. Dan yang ketiga, memobilisasi dengan agar masalah tersebut bisa masuk dalam agenda pemerintah.
Menurut Ripley, pada tahun 1985 membedakan dalam 4 tahapan, yaitu penyusunan agenda, formulasi dan legitimasi tujuan kebijakan, yang ketiga implementasi kebijakan, yang keempat evaluasi kebijakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.